Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari Minggu 15 Desember 2024. Tanpa terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan di bulan ini. Kita bersyukur tentunya buat pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2024. Wow, waktu berjalan demikian cepat. Saya semakin menyadari waktu yang sedemikian cepat berlalu ini, itu berarti pertemuan kita dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kita di surga kekal semakin hari semakin dekat, saudara. Dunia yang kita diami ini bukan tempat yang aman dan baik untuk kita. Ada banyak resiko kecelakaan, terlibat kejahatan dan lain-lain, saudara. Namun kita menantikan surgawi di mana Kristus akan datang menjemput kita. Dan sebelum itu terjadi, mari jalani hari-hari kita dengan sukacita. Dan untuk itulah saya membagikan renungan ini kepada kita semua untuk mengisi hari-hari saya juga dengan firman Tuhan, dengan pelayanan, sehingga hidup saya bermanfaat selama saya ada di muka bumi ini. Dan saudara, saya berharap saudara melakukan yang sama. Kalau saudara tidak bisa membagikan firman seperti saya, saudara bisa memforward renungan ini kepada orang lain sehingga orang lain pun diberkati. Entah itu keluarga saudara atau teman-teman saudara atau siapapun juga. Saudara bisa post di sosial media saudara sehingga berita Injil Kristus itu tersebar luas. Khususnya di sepanjang bulan Desember ini di mana seluruh umat percaya merayakan Natal. Ada begitu banyak orang yang tidak mengerti makna Natal yang sesungguhnya. Karena itulah renungan ini mungkin bisa membantu saudara-saudara semua akan hal itu. Dan kita belajar hari ini dengan judul Yesus telah turun ke dalam dunia. Efesus 4 ayat 10 berkata, Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Saudara, kita harus sadar bahwa Yesus itu rela meninggalkan sorga. Kemuliaan yang dia terima, dia tinggalkan di sorga untuk turun menjadi manusia dan merendahkan dirinya. Bahkan merendahkan diri pada level yang paling rendah dengan mati di kayu salib. Saudara, ia sudah turun untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Saya yakin setiap merayakan Natal, saudara tahu lagu yang berjudul Gita Surga Bergema. Ya, mungkin lagunya seperti ini ya. Gita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permalumkan kabar baik. Lahir Kristus Sang Raja, gita surga bergema, lahir Raja mulia. Lagu ini menggambarkan Kristus yang telah turun ke dunia menebus kita dari dosa. Dan kalau saudara memperhatikan konteks Efesus pasal 4 ayat 10 ini, Kristus itu setelah dia turun, dia mati, bangkit, kemudian dia naik ke surga. Dia ditinggikan di sebelah kanan Bapa, dan setelah itu dan saat ini, ia sebagai kepala gereja. Setiap gereja yang ada di muka bumi ini harus tunduk kepada otoritas Kristus, karena ia memerintah di atas segala-galanya. Karena itu dia memberikan juga pemberian-pemberian, yaitu karunia-karunia kepada gerejanya. Di dalam ayat 11 dikatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai akhirnya kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi saudara, Kristus itu sekarang menjadi kepala gereja. Ia yang sudah turun dan merendahkan diri, dia mengaruniakan gift kepada gereja, yaitu mengaruniakan
gereja dengan para rasul, penginjil, nabi, pengajar, gembala, dan lain-lain. Saya adalah salah satu orang juga yang menikmati gift atau pemberian dari karya Kristus ini. Karena itulah ini satu dimensi lagi yang kita mesti mengerti di dalam setiap merayakan Natal. Saudara sebagai orang percaya pasti punya satu karunia roh yang saudara sudah terima di dalam karya Kristus, yang saudara harus kembangkan dan gunakan itu di gereja lokal saudara masing-masing. Sehingga tubuh Kristus diberkati dan kita semua makin bertumbuh dewasa bersama-sama. Seperti Kristus yang adalah kepala gereja kita. Mari dalam merayakan Natal tambah lagi satu pengertian kita, yaitu Kristus yang telah turun, dia juga sudah naik, dimuliakan, dan dia sudah memberikan gerejanya berbagai macam pemberian karunia untuk kita gunakan bagi pelebaran dan perluasan berita Injil dalam karyanya. Haleluya, biar kasih Kristus menaungi kita semua, biar kita beristirahat dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.